Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tabel periodik oktav nulans. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran John Newlands dalam tabel periodik. Sebentar. Di sini saya akan share screen. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah tabel periodik dan peran John Newlands. Yang pertama, pengertian dan peran John Newlands dalam tabel periodik. John Newlands adalah seorang ahli kimia asal Inggris yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan awal sistem pengelompokan unsur-unsur kimia. Pada tahun 1864, ia mencoba menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif atau massa atom. Peran utamanya dalam sejarah tabel periodik adalah dengan mengenalkan hukum oktav atau biasa disebut Law of Octaves, yaitu salah satu usaha awal untuk menyusun unsur secara sistematis sebelum adanya tabel periodik modern yang kita kenal sekarang. Baik, selanjutnya. Ada sistem periodik unsur. Yang pertama, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom atau disebut Moseley. Yang kedua, ada golongan vertikal atau jumlah elektron valensi. Dan yang ketiga ada periode, yaitu horizontal atau jumlah kulit elektron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karim. Ya, saya di sini akan menjelaskan hukum oktav nulans. Hukum oktav adalah gagasan yang menyatu unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Maka setiap unsur memiliki sifat yang mirip. Unsur pertama mirip seperti notasi musik yang beruntutnya itu ya Dora gitulah. Saya nggak bisa cobain. Tapi salah satu contoh di tabel periodik itu unsur litium berdasarkan kenaikan massa atom dan kita hitung dari litium pertama, maka kedelapan adalah unsur natrium yang memiliki sifat sama atau mirip dengan unsur bagaimana peran Newlands berdasarkan kenaikan massa atom yang bisa di sini dia sudah dan dia juga mencetuskan hukum oktav yang tadi sudah disebut juga, yaitu setiap unsur 8 menunjukkan sifat yang serupa dengan unsur pertama seperti oktav dalam musik. Selanjutnya, ini contoh tabel periodik Newlands ya, kita bisa lihat di sini. Jadi, di sini tuh ada cara pengelompokan unsur oleh Newlands. Jadi, John Newlands mengelompokkan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Yang kedua, setiap 8 unsur disusun dalam satu kelompok karena dianggap memiliki sifat kimia yang mirip. Yang ketiga, ia menyusun unsur dalam baris atau periode dan memperlihatkan pengulangan sifat kimia pada setiap 8 unsur. Cara pengelompokannya yaitu unsur pertama, litium, berilium, dan boron. Unsur ke-8, natrium, magnesium, aluminium. Selanjutnya, Nah, di sini ada kelebihan dari hukum oktav. Yang pertama yaitu menunjukkan pola sifat unsur atau periodisitas. Jadi di sini Newlands nunjukin kalau setiap unsur ke-8 punya sifat yang sama dengan unsur pertama, kayak litium sama dengan natrium yang sama-sama logam alkali, terus berilium sama
kayak magnesium kali. Nah, terus yang kedua, lanjut tabel periodik modern. Kenapa? Newlands ini menginspirasi ilmuwan lain untuk menyusun tabel periodik yang lebih akurat dan lebih fleksibel. Untuk kelemahannya akan dijelaskan oleh Emil. Baik, di sini ada kekurangan. Kekurangan ini hanya ada cocok pada untuk unsur-unsur ringan, unsur dengan massa-massa atom, dan kegagalan menjelaskan unsur yang lebih berat karena sifatnya tidak lagi berulang setiap 8 unsur. Oke, dia lebih cocok untuk unsur-unsur ringan karena pola unsur ke-8 yang mirip-mirip ini, hukum oktav ini, cuman cocok sampai kalsium aja. Unsur-unsur berat kayak iron, terus tembaga, itu nggak ngikutin pola lagi. Nah, terus gagal menjelaskan unsur yang lebih berat karena sifatnya tidak lagi berulang setiap 8 unsur, karena pada saat teori hukum oktav ini diterbitkan, itu tuh yang baru ketahuan unsurnya hanya sekitar 60-63 saja. Jadi begitu muncul unsur-unsur baru lagi, polanya udah berantakan, nggak ngulang pola ke-8, pola pertama mirip sama pola ke-8 lagi. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Ya, assalamualaikum. Bye.